Selamat sore kaum perempuan, dimanapun kaum perempuan berada. Semoga dalam kesempatan ini ibu-ibu kaum perempuan tetap dalam kondisi sehat, ya. Kita berjumpa kembali untuk merenungkan firman Tuhan di sore hari ini, dan kita bisa terlebih dahulu menyiapkan Alkitab kita masing-masing. Silakan kaum perempuan untuk menyiapkan Alkitabnya masing-masing. Dan pembacaan kita di sore hari ini didasari dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 35 sampai dengan 43. Ya. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 35 sampai dengan 43. Baik, jika kita sudah menemukannya, mari kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur di sore hari ini, kami bersama dengan kaum perempuan KP Cawang hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan yang sungguh kami yakini menguatkan kami, memberikan tuntunan, bahkan memberikan hikmat bagi kami untuk kami bisa melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan. Untuk itu kami mohon pertolongan Tuhan di tengah keterbatasan kami, kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk bisa memahami firman Tuhan dan juga melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kaum perempuan dikasih Tuhan, Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 35 sampai dengan 43. Saya akan bacakan dan kita semua. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan ialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kami. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya. Malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit. Seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah. Malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Refan. Patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Demikian firman Tuhan. Baik, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, bagian yang kita baca dari teks Alkitab ini berkisah tentang pembelaan seseorang yang bernama Stefanus. Ya, jadi tokoh Stefanus ini dituliskan dalam Kisah Para Rasul dan
sebenarnya Stefanus ini salah satu ya dari 7 orang gitu ya yang dipilih untuk melayani orang miskin kalau kita melihat dari pasal yang ke-6 ya. Jadi Stefanus ini sebenarnya menjadi bagian dari 7 orang yang melayani orang miskin ya, dan membantu para rasul pada saat itu. Nah, dalam bagian yang kita baca pada saat ini, Stefanus ini sebenarnya ditangkap gitu ya. Jadi ditangkap karena dipandang oleh imam-imam, dipandang oleh orang Yahudi, membahayakan pengajaran agama Yahudi karena Stefanus juga mengabarkan tentang Kristus ya. Jadi ditangkap dan kemudian diadili ya. Dan di sini bagian yang kita baca adalah bagaimana Stefanus mengungkapkan argumennya sebenarnya terkait dengan tuduhan-tuduhan yang diungkapkan oleh orang-orang yang menuduhnya gitu. Orang-orang yang menangkapnya. Dan di sini memang diungkapkan bahwa tuduhan kepada Stefanus kalau kita lihat dari pasal 6 ayat 8 sampai 15 itu Stefanus dituduh sebagai penghujat Musa, gitu ya, penghujat Allah, dan bahkan digambarkan menghina tempat kudus dan Taurat karena mengabarkan tentang Kristus. Gitu ya. Nah, di sini Stefanus justru mengambil sikap tidak melawan argumen yang dituduhkan itu dengan dia menolak ataupun bagaimana, tapi justru kesempatan itu dipakai oleh Stefanus untuk memberikan kesaksian, bahkan merunut dari pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel ketika bangsa Israel juga dalam perjalanan kehidupannya menjadi bangsa yang tegar tengkuk, menjadi bangsa yang seringkali juga mengabaikan karya Allah, bahkan juga dalam perjalanannya ada berbagai macam peristiwa yang justru sebenarnya menyakiti hati Allah. Dan bagian yang kita baca ini terkait dengan Musa. Dan kita tahu kaum perempuan yang dikasih Tuhan bahwa Musa adalah tokoh yang sentral juga dalam kehidupan bangsa Israel karena Musa menjadi sosok yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Namun dalam perjalanan itu pun di sini Stefanus mengungkapkan gitu loh, bahwa mau memberikan pernyataan bahwa sebenarnya dia tidak aneh gitu ya, dia tidak aneh dengan respon yang diungkapkan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu yang menuduh dia dan juga menekan dia sehingga dia ditangkap, tidak aneh. Karena dia juga tapi memahami kisah pengalaman bangsa Israel yang dulu juga nampaknya pada pemimpin-pemimpin, pada nabi-nabi juga diperlakukan dengan kondisi yang serupa. Dan di sini diungkapkan terkait dengan Musa. Ketika diungkapkan di sini Musa yang memimpin bangsa Israel yang diutus oleh Tuhan gitu ya. Bahkan pada saat itu pun bangsa Israel tidak mau taat. Tidak mau taat kepada Musa sebagai
sosok yang diutus Tuhan, dan di situ memang Musa memberikan bagaimana kehendak dan perintah Tuhan disampaikan kepada bangsa Israel. Namun di sini diungkapkan di ayat 39, tetapi nenek moyang kita yang tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Saya ingatkan dalam kisah perjalanan bangsa Israel, sudah keluar dari tanah Mesir, gitu ya. Dalam perjalanan mereka bersungut-sungut, bahkan menganggap Tuhan itu nggak ada, gitu ya. Tuhan itu tidak ada, dan mereka mengungkapkan lebih baik kami mati di Mesir. Gitu ya. Kalau mati di Mesir pasti mati dengan kondisi kenyang. Gitu ya. Tapi kalau di padang gurun di sini dengan kelaparan kami akan mati. Tidak ada Tuhan. Gitu. Dan padahal sebenarnya Tuhan itu sudah berkarya sedemikian rupa, bahkan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, namun tidak pernah terlihat. Gitu ya. Bagaimana kehadiran Allah di sana. Gitu ya. Kemudian bahkan di sini juga diungkapkan bangsa Israel juga ternyata ketika memahami Tuhan itu tidak ada, justru malah menyembah ilah-ilah lain. Di ayat yang ke-40 kita diungkapkan di sini, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami, gitu ya. Dan di situ kita tahu peristiwa pembuatan anak lembu emas, gitu ya. Dan di sana diungkapkan bahwa Tuhan juga mengetahui bahkan Tuhan marah, gitu ya, dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, seolah-olah Tuhan tidak ada, gitu ya. Dan di sana secara tidak langsung bangsa Israel menolak karya Allah yang hadir, yang memakai Musa untuk bisa menyampaikan kehendaknya. Dan ini sebenarnya Stefanus mengungkapkan ini juga mau berbicara tentang dirinya, bahwa dirinya dipakai Allah untuk bisa menyampaikan tentang bagaimana Kristus yang menjadi juru selamat. Bahkan Kristus hadir, gitu ya, sebagai firman Allah yang hidup, yang memiliki tugas untuk menyelamatkan manusia juga berhadapan ataupun ya menghadapi maut, penderitaan, penolakan dari orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan di sini Stefanus mengungkapkan itu. Dia mengungkapkan bahwa seringkali karya Allah justru ditolak, seringkali karya Allah justru dipandang tidak ada ketika bangsa Israel pun menghadapi tantangan pergumulan yang berat, sehingga membuat tidak bisa melihat Allah di sana ataupun tidak bisa merasakan Allah. Padahal ada Allah di sana. Begitu pula tentang kesaksian Kristus. Namun ketika Stefanus mengungkapkan tentang kesaksian Kristus, maka ya di sini imam-imam, orang-orang yang di sini juga disebut dengan jemaat orang Libertini, gitu ya, dan yang lain-lain, itu seolah-olah tidak menganggap bahwa Kristus itu menjadi sebuah jalan, menjadi sebuah cara bagaimana Allah menyelamatkan manusia dari Kristus. Dan itu yang membuat Stefanus ditangkap, gitu ya, karena dipandang menghujat. Namun di sini dalam kondisi menderita, dalam kondisi tertekan, Stefanus tetap mengupayakan yang terbaik. Jadi dia tidak membalas dengan caci maki tapi justru dia bisa dalam kondisi seperti itu berpikir dengan jernih untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman yang dilewati oleh bangsa Israel. Bagaimana pemahaman tentang Tuhan, tentang kenyataan Allah. Walaupun tetap nanti kalau Bapak Ibu kaum perempuan juga bisa membacanya sampai akhir, penjelasannya
Stefanus justru malah membuat orang-orang semakin marah gitu ya. Dan di sini Stefanus harus mati gitu ya. Ketika mereka membawa Stefanus keluar gitu ya, kemudian dilempari sampai Stefanus mati. Namun Stefanus mati pun dengan keberserahan diri di sini diungkapkan. Bahkan dia dengan mati dengan kondisi, kalau kita lihat di ayat yang ke-60 itu ya, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Jadi apa yang dilakukan Stefanus luar biasa untuk senantiasa taat, mempertahankan iman, bahkan menghayati karya Allah dalam kehidupannya. Sehingga untuk bagi Stefanus bicara hidup dan mati sudah tidak menjadi soal lagi. Namun dia tetap melakukan yang terbaik. Nah, kaum perempuan yang dikasih Tuhan, kita bisa mengambil beberapa hal gitu ya, yang kita bisa pelajari dari kisah Stefanus. Pertama, tentang karya Allah. Kaum perempuan yang dikasih Tuhan, dalam kondisi apapun Allah tetap berkarya dalam kehidupan kita. Bahkan dalam kondisi sulit, dalam kondisi yang mungkin dipandang buntu, tertekan, Allah tetap berkarya. Namun karena seringkali manusia tawar hati, gitu ya, cut, gitu ya, sehingga tidak bisa menghayati karya Allah. Nah, di sini justru Stefanus mengungkapkan gitu, bahwa dalam rentang perjalanan kehidupan manusia, Tuhan tetap ada, tetap berkarya. Jadi jangan menolak karyanya, jangan mengecilkan arti dari karya Allah dalam kehidupan manusia. Gitu ya. Dan ini perlu kita hayati bersama dalam kondisi sulit pada saat ini. Bagaimana kita menghadapi tantangan, entah itu mengelola emosi, psikologis dalam kondisi masa pandemi ini, juga mengelola hal-hal yang lain, bahkan dari sisi ekonomi dan lain-lain. Bukan berarti Tuhan tidak berkarya, dia tetap berkarya dalam kehidupan kita. Namun kita diajak justru seperti Stefanus, dia tidak pecut dan tawar hati dalam menjalani penderitaan dan tekanan yang dialami. Dia tetap senantiasa menghayati kalau bahkan dalam menghadapi maut pun, Stefanus menghayati Allah tetap berkarya dalam hidup. Nah, itu yang perlu kita hayati bersama. Dalam kondisi sulit ini, Allah tetap berkarya bagi ibu-ibu sekalian, bagi kaum perempuan sekalian. Dengan berbagai macam cara dan juga mungkin situasi yang berbeda. Ya. Misalnya dalam sisi kondisi ekonomi, kaum perempuan yang kasih Tuhan, pandanglah misalnya ide untuk ada berjubel itu ya, ataupun berangkat, itu adalah bagian dari karya Allah untuk memampukan kita semua bisa bertahan. Pandanglah itu sebagai bentuk karya Allah. Bahkan ada orang-orang yang tadinya mungkin bukan menjadi usahawan ataupun usahawati gitu ya. Namun karena kondisi pada saat ini terpacu untuk melakukan yang terbaik. Dan itu dihayati sebagai bentuk karya Allah yang tetap hadir dalam kehidupan kita semua, dalam kehidupan ibu-ibu, kaum perempuan untuk memelihara kita. Maka kita diajak untuk senantiasa tetap bisa menghayati karya Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita juga bisa belajar, para kaum perempuan yang dikasih Tuhan, untuk memiliki keteguhan hati dan sikap taat seperti Stefanus. Luar biasa ya, saya juga tidak bisa membayangkan kalau misalnya saya ada dalam posisi seperti Stefanus. Namun
kita justru belajar dari sana, ya, bahwa tantangan, pergumulan, kesulitan apapun tidak menyurutkan Stefanus untuk tetap bersaksi. Bahkan dalam kondisi tekanan situasi yang sulit pada saat itu, Stefanus dimampukan Allah untuk tetap tenang. Ini yang seringkali menjadi hal yang perlu kita upayakan. Dalam kondisi tertekan, namun Stefanus tetap tenang. Dan dalam ketenangannya, Stefanus bisa menyampaikan kesaksian, menyampaikan kebenaran, bahkan di akhir kehidupannya, dengan ketenangannya, dia tetap bisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampunilah dia. Tuhan, jangan timpakan dosanya itu kepada mereka. Bahkan keberserahan diri penuh, Tuhan kuserahkan nyawa. Ini kan ketenangan yang luar biasa. Nah, ketika kita menghayati karya Allah yang ada di dalam kehidupan kita, maka kita juga akan senantiasa dimampukan untuk bisa tetap hidup taat, untuk bisa tetap menghayati kesaksian seperti apa yang dilakukan Stefanus. Bahkan menimbulkan bagaimana ketenangan, hikmat untuk bisa melakukan yang terbaik, sehingga walaupun taruhlah di sini kesempatan kehidupan Stefanus ini sebentar gitu ya, singkat, namun situasi yang singkat itu bisa dipergunakan dengan tenang dan jadi berkat dan saksi pada banyak orang. Dan ini yang perlu kita hayati bersama, bahwa kita pun diajak untuk tetap menjadi saksi, diajak tetap untuk taat dalam kondisi tertekan, situasi sulit pada saat ini, dan yakin justru di situ Tuhan memberikan ketenangan, Tuhan memberikan hikmat. Yakin Bapak Ibu, khususnya kaum perempuan, untuk kita bisa menghadapi situasi pandemik masa sulit seperti ini kan dibutuhkan ketenangan. Tidak mungkin kita akan mendapatkan solusi yang terbaik, tidak mungkin kita akan dapat sisi hal kreativitas untuk kita melakukan yang terbaik tanpa dimulai dengan ketenangan. Maka kita hayati, ketenangan itu juga berasal dari Tuhan. Ketika kita benar-benar menyerahkan hidup kita, diri kita kepada Tuhan, dan tetap melakukan yang terbaik. Kita lakukan bersama, dan saya yakin kaum perempuan bisa melakukan itu dan punya energi yang besar di sana untuk tetap bisa bersaksi, untuk tetap bisa berdaya dalam kehidupan ini untuk menghayati berkat-berkat Tuhan yang tetap tersedia bagi. Mari, kaum perempuan yang dikasih Tuhan, kita sama-sama meneladani apa yang dilakukan oleh Stefanus. Jangan menyerah, tetap kita menghayati karya Allah yang tetap berjalan, tetap hadir dalam kehidupan kita, menguatkan kita, bahkan memampukan kita untuk melewati situasi sulit, dan tetap kita bisa berserah diri kepada Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik, kaum perempuan yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu diri di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami telah mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami, menuntun kami, bahkan mencerahkan pikiran dan hati kami, bahwa Tuhan tetap berkarya dalam kehidupan kami, dan kami diajak untuk tetap bersaksi, tetap menghayati kehadiran Tuhan, taat, dan di situ justru Tuhan memberikan ketenangan bagi kami, untuk kami bisa menghadapi situasi yang sulit, situasi yang membuat kami tertekan. Dalam ketenangan yang Tuhan berikan itu, kami tetap bisa menjadi berkat, kami tetap bisa melakukan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar, kami bisa wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Allah yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa untuk kaum perempuan di KP Cawang dimanapun berada, dengan keluarga, dengan peran-peran yang harus dijalani dalam setiap pekerjaan yang harus dilakukan. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka,
memampukan mereka, memberikan kekuatan dan hikmat bagi mereka untuk mereka bisa melakukan yang terbaik. Karena Tuhan juga memakai para kaum perempuan untuk menyatakan berkat, untuk menyatakan kasih, bahkan menjadi saluran damai sejahtera bagi banyak orang. Tuhan yang senantiasa memberkati para kaum perempuan di GKP Jemaat Cawang. Allah yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa untuk saudara kami yang ada dalam kondisi sakit. Tuhan yang senantiasa juga memulihkan dan juga memberkati mereka. Di tengah-tengah kondisi masa pandemi COVID yang menekan dan membuat kami sulit dalam menjalani kehidupan, tetap bisa melihat karya Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Hingga Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang terdampak dalam pekerjaannya, mungkin mendapatkan pengurangan dari penghasilan ataupun di PHK. Tuhan ada untuk merangkul mereka. Tuhan ada juga untuk senantiasa memberikan jalan keluar yang terbaik, bahkan ketenangan dalam menghadapi dan melakukan yang terbaik dalam situasi sulit pada saat ini. Kami yakin dan percaya di tengah kehidupan sulit pada saat ini Tuhan tetap berkarya bagi kami. Allah yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa bagi kehidupan persekutuan perempuan. Kami lakukan, walaupun pada saat ini kami terbatas dalam bentuk online ataupun daring, kiranya apa yang kami lakukan ini pun bisa tetap memberikan kekuatan bagi kami bersama-sama menjalani kehidupan persekutuan sebagai kaum perempuan. Allah yang Maha Kasih, ada banyak hal yang ingin kami sampaikan dalam syafaat ini, namun kami sungguh meyakini bahwa Engkau merancangkan yang terbaik bagi kami. Engkau memberikan kekuatan, bahkan Engkau mendengar setiap seruan dari hati kami. Kami membawa seluruh doa kami dalam hadirat Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, dan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan bersama-sama berdoa turut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Beri kami dengan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri pertemuan kita di sore hari ini dengan memohon berkat Tuhan. Ini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati kaum perempuan GKP Jemaat Cawang dari hari ini sampai dengan selama-lamanya.